Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 Ilmu Negara yang membahas tentang negara Indonesia. Nami kulo Rustia Astianisi. Nami kula Sabila Fatunisa. Kulo Izuddin Al-Faruqi. Kami Abdi Keisha Fiandita Sugianto. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis Indonesia yang dekat dengan garis lintang ini membuat negara kita beriklim tropis. Artinya, negara kita hanya memiliki 2 musim saja. Sinar matahari juga selalu ada sepanjang tahun. Karena iklim tropis, negara kita juga memiliki banyak hutan hijau yang kaya dengan berbagai tumbuhan. Bahkan, banyak sekali loh tumbuhan yang hanya bisa hidup di negara kita. Contohnya seperti kayu eboni dan bunga bangkai. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara 2 benua, benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia yang sangat strategis ini membuat negara kita memiliki banyak keuntungan. Contohnya memudahkan untuk melakukan perdagangan internasional, memiliki banyak sumber daya laut, dan memiliki keanekaragaman budaya. Penggunaan nama Indonesia secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Jauh sebelum itu, wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Berbagai kerajaan berada dalam wilayah Nusantara ini. Diawali dengan berdirinya kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram Kuno, Madangkawulan, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Lalu masuknya ajaran agama Islam dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Demak, Pajang, Mataram Islam, Banten, Gorontalo, Ternate, dan Tidore. Indonesia menjadi negara yang dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Portugis menjadi bangsa asing pertama yang menjajah Indonesia pada tahun 1509. Pada saat itu, bangsa Portugis menguasai wilayah Ternate, Madura, dan Malaka. Kemudian pada tahun 1527, Fathahillah dari Demak berhasil mengusir Portugis dan merebut Sunda Kelapa. Setelah bangsa Portugis, Belanda kemudian ke wilayah Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda menjajah Indonesia mulai tahun 1595. Saat penjajahan Belanda, Belanda membentuk organisasi VOC untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia. Kemudian pada akhir abad ke-18, VOC dibubarkan karena kalah dalam perang melawan Eropa. Indonesia sempat jatuh di bawah kekuasaan Prancis, tetapi masih di bawah kepemerintahan Belanda. Sempat pula terjadi perebutan kekuasaan wilayah Indonesia oleh Belanda, Prancis, dan Inggris. Kemudian Inggris berhasil menguasai Indonesia pada tahun 1811. Namun pada tahun 1816, Belanda kembali menguasai Indonesia. Bangsa Belanda menjajah Indonesia kurang lebih selama 350 tahun. Kemudian bangsa Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda. Singkatnya, kemudian Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan Jepang berganti menjajah Indonesia pada tahun 1942. Jepang mulai menguasai Indonesia dan wilayah pertama yang dikuasai adalah wilayah Kalimantan Timur, khususnya Tarakan. Kemudian Jepang bergerak untuk menguasai wilayah lain seperti Balikpapan, Samarinda, Pontianak, dan Palembang. Setelah berhasil menguasai luar Pulau Jawa, kemudian Jepang mulai masuk dan menjajah Jawa. Mengetahui Jepang terdesak oleh pihak sekutu pada Perang Dunia Kedua, kemudian dibentuk PPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan PPKI yang diketuai oleh IR Soekarno. Penjajahan Jepang terjadi selama 3,5 tahun dan berakhir ketika kalah pada Perang Dunia II. Pada saat Perang Dunia II, 2 kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Mengetahui kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk melakukan persiapan proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta oleh golongan muda dibawa ke Rengas Dengklok dan didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa tersebut dalam sejarah Indonesia disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maida yang dibantu oleh Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh Soekarno, BM Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Akhirnya, setelah melakukan persiapan, pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan dan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Jumlah penduduk Indonesia saat ini tercatat sebanyak kurang lebih 275 juta. Jumlah itu terdiri dari kurang lebih 138 juta penduduk laki-laki atau 54,48%. Dan kurang lebih 136 juta penduduk perempuan atau kurang lebih 49,50%. Jika dibandingkan dengan data semester 2 tanggal 30 Desember 2021 yang berjumlah kurang lebih 273 juta, maka selama 6 bulan terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak
1,4 juta jiwa atau mengalami peningkatan 0,54%. Berdasarkan piramida penduduk, Indonesia saat ini didominasi oleh penduduk dengan kategori produktif usia 15 hingga 64 tahun sebanyak kurang lebih 190 juta jiwa atau 69,30%. Penduduk kategori usia muda 0 sampai 14 tahun mengisi kurang lebih 67 juta jiwa atau 24,39%. Sisanya yaitu dari kategori penduduk usia lanjut 65 tahun ke atas sebanyak kurang lebih 17 juta jiwa atau 6,31%. Dan jumlah kepala keluarga saat ini adalah lebih sekitar 8 juta. Provinsi Jawa Barat saat ini masih menduduki provinsi dengan nomor 1 jumlah penduduk terbesar atau terbanyak, yaitu sekitar 48 juta jiwa kurang lebih. Untuk tingkat kabupaten atau kota, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Bogor, yaitu sebanyak kurang lebih 5 juta jiwa. Sedangkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu kurang lebih 700.000 jiwa. Kabupaten Supiori, Papua memiliki jumlah penduduk paling sedikit di tingkat kabupaten atau kota, yaitu sebanyak kurang lebih 25.000 jiwa. Secara nasional, kepadatan penduduk di Indonesia adalah 145 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2021 menjadi 691.259 kelahiran dan 1.580.865 kematian. Bentuk negara Indonesia dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat diubah. Walau begitu, bentuk negara Indonesia sempat mengalami perubahan menjadi negara federal loh. Negara Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS terbentuk dari hasil konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Namun, negara RIS ini tidak bertahan lama diterapkan di Indonesia dikarenakan banyak hal. Ditentang oleh masyarakat, tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi, dan keinginan negara-negara bagian untuk menjadi negara kesatuan. Akhirnya, negara RIS secara resmi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1950 yang bertepatan dengan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang kelima. Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Lalu, pada tahun 1945 sampai 1949, Indonesia mengalami masa transisi dari sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kemudian, pada masa demokrasi liberal, Indonesia juga masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Pada masa Orde Baru yang ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, Indonesia kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Penggunaan sistem presidensial ini terus dilanjutkan hingga sekarang.